Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi nih dengan aku. Sebelum aku mulai update lagi nih tentang rajutan yang sedang aku buat, yaitu Shetland Shawl, intermezzo dulu, santai-santai dulu sebentar. Ini kemarin aku lagi iseng nyoba bikin suatu karya dari resin. Aku tuh nggak paham sama sekali tentang resin. Aku hanya tertarik aja melihat beberapa video, ada video tutorial cara menggunakan resin, ada juga video tentang orang-orang yang karya seni menggunakan resin yang wow, pokoknya itu keren-keren banget. Nah, akhirnya aku tergoda. Nah, setahun yang lalu aku cobalah beli resin melalui online aja. Nah, karena memang nggak paham resin, aku nggak ngerti ternyata resin itu ada berbagai jenis. Nah, karena hanya pengen nyoba, ya sudah aku beli aja bahan resin yang paling murah. Nah, tapi berhubung waktu itu sekitar bulan Maret 2020. Nah, kan itu baru mau mulainya COVID. Nah, aku pun beli itu. Nah, jadi pas paketnya terima, aku diamkan dulu karena aku nggak mau langsung buka, karena ya saat itu kan masih paranoid lah mengenai COVID. Nah, jadi aku sisihkan dulu. Mengharap ya mungkin saat itu aku pikir-pikir COVID nggak akan selama ini, ternyata sudah setahun aja. Nah, ya udahlah, akhirnya kemarin aku coba buka paket resinnya, aku baca sedikit instruksinya dan aku coba. Nah, tapi ternyata kan sebetulnya bikin resin itu harus ada cetakan. Nah, aku juga belum punya cetakannya. Nah, akhirnya aku coba bikin yang ya istilahnya mungkin itu juga dapat dari beberapa tutorial yang ternyata bisa lah, nggak perlu pakai cetakan khusus. Nah, yang apalah mungkin yang freestyle, yang free apa nggak tahu lah. Nah, aku coba ramu lah sedikit resinnya itu. Nah, aku coba bikin produk yang kecil-kecil. Aku coba bikin produk kecil-kecil dan aku coba isi dengan prangko. Nah, ngarepnya sih kalau hasilnya bagus, kemarin tuh ngarepnya kalau hasilnya itu bagus, pengen tuh bikin satu pajangan yang digantung-gantung yang ada prangko, karena kan aku tuh dulu waktu masih zamannya sekolah itu hobi banget ngumpulin prangko. Nah, jadi punyalah beberapa prangko dari beberapa album. Nah, aku pikir kalau aku tampilkan dalam bentuk satu karya dari resin, nah kan prangkonya itu nggak hanya diam dalam album, bisa dilihat, bisa dipajang atau bikin karya sesuatu. Nah, aku cobalah bikin kemarin dengan ilmu yang nggak ada itu. Aku ramu antara bahan resinnya, terus katanya ditambah katalis ya, sama ada yang anti bubble. Nah, disitu dikasih tahu perbandingannya. Seandainya bahan resinnya 100 gram, nah untuk katalisnya tuh 3 gram. Untuk bubble-nya, anti bubble-nya itu 1 gram apa gimana gitulah ya. Nah, karena aku tuh juga nggak ngerti, males juga karena mau nyoba sedikit, males juga ditimbang-timbang, terus aku kira-kira aja nyampurnya. Nah, buatlah kemarin ini beberapa. Nah, ini kan ini prangko Indonesia ini. Kelihatan jelas nggak sih? Nah, ini prangko Indonesia.
Ini perangko Indonesia juga, gambar presiden yang kedua Indonesia, Pak almarhum Soeharto. Nah, ini perangko Amerika, ini perangko Hong Kong. Nah, ini aku bikin itu kan kemarin pagi, ya sekitar jam berapa ya, jam 9 gitu. Nah, tapi sampai saat ini walaupun sudah ini kan aku bikinnya cuman di media datar, lapisi dengan plastik, terus dituangin sedikit, taruh perangko, taruh sedikit mote gitu kan. Nah, katanya sih didiamkan bisa semalaman. Nah, ini udah beda hari, tapi kok hasilnya ini ya nggak terlalu keras tuh, masih bisa ditekuk dan masih lengket-lengket gitu. Nah, nggak tahulah di mana salahnya. Nah, siangnya kemarin itu aku coba lagi bikin. Nah, itu aku kepengennya itu kan ini aku bikin bunga rajutan, kembang sepatu, Indonesian stitch crochet. Nah, ini dulu desainnya aku nih, bunga kembang sepatu itu. Sebetulnya seperti ini tuh bunganya. Ini hasil desain aku ini dari pola yang aku bikin, kembang sepatu Indonesian crochet. Nah, aku kepengen bikin di resin yang ada dalamnya itu kembang sepatunya. Nah, karena ini ukuran bunganya agak besar, nggak punya cetakan, akhirnya aku pakai plastik aja, bikin plastik mika yang digunting itu, terus dilem pada media datar. Nah, jadi aku nyampur resinnya itu 3 tahap, karena kan aku cuman punya tempatnya kecil, nggak bisa sekaligus banyak. Nah, karena aku pakai yang agak lebih sedikit banyak, jadi aku teteskan katalisnya itu juga sedikit lebih banyak. Nah, jadi itulah pemikiran aku saat itu. Aku pikir katalis itu fungsinya untuk lebih mencairkan si resinnya itu, karena resinnya itu kan kental sekali. Nah, udah aku coba bikin. Nah, campuran yang pertama aku coba kasih warna. Soalnya kan ada juga tuh video-video yang pakai dikasih warna. Nah, aku juga nggak punya pewarna kan. Nah, cuma aku ingat punya zaman dulu lah ini beli satu set alat makeup. Nah, karena sangat jarang dipakai, jadi nggak habis-habis kan ininya. Kan ada shadow, ada macam-macam gitu kan. Nah, karena sangat jarang dipakai, jadi akhirnya udah kadaluarsa lah ini ya, udah bertahun-tahun. Tapi memang aku nggak buang karena nggak aku buang karena tempatnya tuh lucu aja. Nah, jadi aku coba iseng deh nih, aku pakai warna yang ini, yang hijau tua ini. Nah, aku ambil sedikit pewarna itu, aku campurkan di campuran pertama resinnya. Nah, ini dia. Di sini mungkin kelihatan lah tuh kan, ini yang agak garis sedikit ini. Nah, ini dia warnanya arah kehijauan ini. Kalau ini sih kelihatan agak-agak ada metalik gitu. Nah, terus pertama aku sebarin dulu ini mote-motenya di dalam yang aku bikin cetakan ala kadarnya itu. Aku sebarin motenya, aku tuangkan yang campuran resin pertama. Kemudian baru aku taruh ini bunganya, daun dan bunga. Nah, kan masih kurang tuh, masih baru cuman sedikit. Aku coba lagi campur, lebih banyak lagi sedikit aku ambil resinnya. Nah, jadi kan katalisnya juga pun aku agak teteskan agak lebih banyak juga. Nah, setelah itu baru setelah diaduk, tuangkan lagi. Ternyata setelah campuran yang kedua masih belum tertutup ini bunganya. Akhirnya aku campurkan lagi, aku bikin lagi ramuan resinnya. Tapi entah kenapa pas giliran aku mau tuangkan campuran yang ketiga,
Kan pertama aku coba taruh dulu lagi beberapa mote di sekitar sini, ngarepinnya biar lebih cantik juga sedikit. Tapi kok ternyata kok lapisan yang kedua itu udah mulai terasa keras. Nah, waktu aku agak mau coba tekan yang bagian bunga sini, kelopak ini, kan ini agak lebih menonjol dari yang lainnya. Nah, ini aku coba mau tekan biar lebih agak dalam supaya lebih mudah terendam. Udah agak keras dia, nggak tahu deh kenapa. Nah, ya udah aku coba tetap aja aku tuangkan campuran yang ketiga. Nah, pas udah mulai hampir tertutup semua, walaupun di bagian kelopak yang ini nih agak menonjol. Ini anti bubble-nya kan karena waktu itu tumpah jadi habis, jadi nggak pakai anti bubble sama sekali, jadi bubble-nya banyak sekali. Nah, setelah tertutup semua, kan masih ada tuh sisa-sisanya di gelas tempat campuran resinnya itu, masih ada tersisa beberapa resin. Aku coba ambil, aku coba tuangkan, ternyata sudah keras juga. Nah, jadi akhirnya nggak menyatu dia. Ini sisa-sisa ini nih, sisa-sisa resin yang ada di gelasnya. Aku coba tuangkan, dia nggak melebar gitu untuk menyatu. Jadi akhirnya ya terlihat seperti ini. Nah, yang ini semalam udah keras banget dia. Beda dengan yang kecil-kecil aku buat tadi itu. Yang ini sampai sekarang masih bisa ditekuk, masih lengket-lengket. Nah, sementara yang ini keras banget udah sekarang nih, keras banget. Nah, beginilah hasil karyaku. Walaupun karya Gatot alias gagal total, tapi ya lumayan lah. Alhamdulillah udah mencoba, seneng aja. Nah, ini juga satu yang aku agak bingung kan, ini kan pakai plastik mika yang belinya meteran itu. Aku bikin sebagai cetakan ala kadarnya kayak gini gitu kan. Kemarin tuh aku bikin gini, terus aku lem kan di media datar gitu kan, lem media datar pakai lem hot glue itu. Nah, ini kan karena dia nggak cukup panjangnya kan, aku sambung-sambung pakai selotip gitu, nyambungnya dari luar dan dari dalam. Nah, ternyata kok di bagian sisi yang ada selotipnya itu dia bagus ini mengkilat gitu permukaannya, dan bisa terlihat resinnya itu beningnya. Tapi yang nggak ada selotipnya itu doff gini. Nah, ini ada sambungan selotip juga, padahal nggak nempel selotipnya ini, tapi resinnya itu lebih mengkilat, lebih bisa terlihat di dalamnya itu tuh. Nggak ngerti juga tuh apa permasalahannya. Kalaulah resinnya cantik, bening, mungkin cantik ya ini hasilnya. Tadinya niatnya mau bikin coaster, tapi setebel ini. Coaster apaan setebel ini? Ya, nggak tahu dah, terserah lah untuk apa, tapi ya masih bisa dimanfaatkan sih untuk ya misalnya kayak dudukan handphone gitu kan, kalau kita lagi ini taruh handphone di sini atasnya atau apa aja masih bisa sih. Alhamdulillah. Ini udah aku amplas ini semalam. Aku coba amplas, maka ini udah nggak terlalu tajam. Waktu baru dikeluarkan dari cetakan plastiknya itu, ini lumayan tajam dikit ujungnya ini. Ini aku amplas. Nah,
ngarepnya supaya yang agak berjendol-jendol ini bisa teramplas juga, tapi karena amplasnya manual pakai tangan, emak-emak nggak ada tenaganya, ya begini aja lah jadinya. Ya beginilah, masih bisa terlihat cantik kan bunganya. Menghibur diri tuh kan, bagus kelihatan kan dari samping kayak gini tuh, kelopak-kelopak bunganya tuh. Ya Allah, kalau ininya resinnya bening keren lah ya. Kalau nggak diri sendiri yang muji siapa lagi kan. Oke, beginilah sedikit intermezzo kali ini. Next kita mau nyoba mengupdate Shetland shawlnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.